Tahun 1980, bokap lu atau mungkin kakek lu hanyalah seorang karyawan biasa. Gajinya mungkin gak seberapa. Tapi dengan gaji itu, dia bisa beli tanah, bangun rumah, nikah, dan menghidupi 3 anak sampai sarjana. Sekarang, lihat diri lu. Lu punya gelar sarjana, kerja di gedung tinggi, gaji lu mungkin 2 digit. Tapi pas lu buka aplikasi properti, harga rumah tipe 36 di pinggiran kota harganya udah 1 miliar. Lu hitung-hitung tabungan lu dan sadar, lu butuh 2 kali masa hidup cuma buat ngelunasin cicilannya. Sampai di titik ini, mungkin lu mulai sadar kalau masalahnya jauh lebih besar dari sekedar kurang hemat. Kalau lu merasa pembahasan ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, klik like sekarang. 1 jempol lu sangat membantu algoritma YouTube buat nyebarin video ini ke teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi menyalahkan diri mereka sendiri karena belum punya rumah. Coba bayangkan sebuah masa di tahun 1980-an, di mana seorang pria dengan pekerjaan biasa, mungkin hanya seorang staf administrasi atau buruh pabrik, mampu pulang ke rumah dengan senyum lebar karena dia baru saja melunasi sepetak tanah untuk masa depan keluarganya. Di zaman itu, memiliki rumah bukan dianggap sebagai pencapaian luar biasa atau keajaiban, melainkan sebuah kepastian hidup yang logis. Gaji mereka mungkin terlihat kecil jika dikonversi ke angka hari ini, namun daya beli mereka adalah raksasa yang nyata. Mereka bisa membeli aset, menyekolahkan anak, dan masih memiliki sisa untuk menabung di bawah bantal. Namun, sekarang mari kita buka mata dan lihat realita di depan cermin saat ini, tahun 2025. Lu mungkin seorang sarjana dengan gelar mentereng, bekerja di balik meja gedung pencakar langit dengan gaji yang secara nominal jauh lebih besar dari kakek lu dulu. Tapi ironisnya, lu justru merasa lebih miskin. Lu terjebak dalam siklus di mana gaji lu hanya sekadar mampir untuk membayar biaya langganan hidup, sementara impian untuk memiliki rumah sendiri terasa makin menjauh. Seolah-olah lu sedang mengejar cakrawala yang tidak akan pernah bisa lu sentuh. Selamat datang di era generasi tanpa rumah, sebuah zaman di mana bekerja keras saja tidak lagi cukup untuk menjamin lu punya atap di atas kepala. Kita seringkali menyalahkan diri sendiri, merasa kurang produktif, atau merasa terlalu banyak menghabiskan uang untuk segelas kopi mahal dan gaya hidup, padahal kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Ada sebuah jurang yang sengaja diciptakan oleh sistem ekonomi global, di mana grafik kenaikan pendapatan manusia berjalan merangkak seperti siput, sementara grafik harga properti melompat seperti roket yang tidak mengenal batas gravitasi. Secara statistik, jika pada tahun 80-an harga rumah hanya setara dengan 3 atau 4 kali pendapatan tahunan, hari ini angka itu telah membengkak hingga puluhan kali lipat. Artinya, secara matematis, lu harus berhenti makan, berhenti bernapas, dan berhenti hidup selama 30 tahun hanya untuk mengumpulkan uang demi sebuah rumah tipe minimalis di pinggiran kota yang bahkan jaraknya 2 jam dari tempat lu bekerja. Ini bukan sekedar fenomena alam atau kebetulan sejarah. Ini adalah sebuah desain. Kita sedang hidup di tengah kiamat properti yang akarnya tertanam jauh sebelum kita lahir. Rumah yang sejatinya adalah kebutuhan primer atau hak dasar setiap manusia, kini telah bergeser fungsi menjadi instrumen investasi yang dipermainkan oleh para spekulan dan raksasa korporasi global. Mereka tidak lagi melihat rumah sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai angka di layar saham yang harus terus dipompa harganya demi keuntungan segelintir orang. Kita dipaksa untuk berkompetisi dengan mesin uang yang tidak punya hati, memperebutkan sejengkal tanah yang harganya naik setiap detik. Lantas, kapan semua kegilaan ini dimulai? Kenapa dunia berubah menjadi tempat yang begitu mahal bagi penghuninya sendiri? Dalam dokumenter ini, kita akan membongkar sejarah rahasia di balik sistem keuangan yang merampas masa depan lu, dimulai dari sebuah peristiwa besar di tahun 1971 yang mengubah wajah dunia selamanya. Siapkan diri lu, karena apa yang akan lu dengar mungkin akan mengubah cara pandang lu terhadap setiap rupiah yang ada di dompet lu saat ini. Tragedi 1971. Untuk memahami kenapa harga rumah hari ini begitu gila, kita harus memutar waktu kembali ke tanggal 15 Agustus 1971, sebuah hari yang mungkin tidak pernah diajarkan di buku sejarah sekolah kita. Tapi, dampaknya lu rasakan setiap kali lu melihat saldo rekening. Pada hari itu,
Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, berdiri di depan kamera dan secara sepihak mengumumkan bahwa dolar tidak lagi bisa ditukarkan dengan emas. Peristiwa ini dikenal sebagai Nixon Shock. Sebelumnya, dunia beroperasi di bawah sistem Bretton Woods, di mana uang yang dicetak harus dijamin oleh emas fisik yang nyata. Artinya, pemerintah tidak bisa asal mencetak uang sebanyak yang mereka mau. Ada batas fisik yang menjaga nilai uang tetap stabil. Namun, sejak hari itu, aturan mainnya berubah total. Uang berubah dari sesuatu yang punya nilai intrinsik menjadi uang fiat. Mata uang yang nilainya hanya berdasarkan kepercayaan dan janji pemerintah. Sejak saat inilah, keran pencetakan uang dibuka lebar-lebar tanpa ada rem. Dan disinilah bencana bagi daya beli kita dimulai. Masalahnya sederhana tapi mematikan. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah barang atau tanah yang tersedia, maka harga barang tersebut akan meroket. Bayangkan uang lu seperti sirup yang diencerkan dengan air terus-menerus. Volumenya memang bertambah banyak, tapi rasanya makin hambar. Itulah yang terjadi pada rupiah atau dolar lu. Sejak 1971, inflasi bukan lagi sekadar bumbu ekonomi, melainkan fitur tetap dalam sistem kita. Karena nilai uang terus merosot, orang-orang kaya dan institusi besar mulai sadar bahwa menyimpan uang dalam bentuk tunai adalah kerugian besar. Mereka butuh sekoci untuk menyelamatkan kekayaan mereka dan pilihan utamanya jatuh pada properti. Tanah dan rumah tiba-tiba bukan lagi sekadar tempat berteduh, tapi berubah menjadi gudang penyimpan nilai yang paling aman karena jumlahnya terbatas dan tidak bisa dicetak oleh pemerintah seperti uang kertas. Inilah awal mula terjadinya finansialisasi properti. Ketika uang kertas kehilangan kekuatannya, tanah menjadi emas baru. Para spekulan dan investor besar mulai memborong properti bukan untuk ditinggali, melainkan untuk menjaga agar kekayaan mereka tidak tergerus inflasi. Akibatnya, harga tanah tidak lagi ditentukan oleh kemampuan ekonomi rakyat lokal, melainkan oleh arus modal global. Lu tidak lagi bersaing dengan tetangga lu untuk membeli rumah. Lu sedang bersaing dengan mesin cetak uang dan algoritma investasi yang punya modal nyaris tak terbatas. Inilah alasan kenapa meskipun lu sudah bekerja 2 kali lebih keras dan menabung lebih banyak, lu seolah-olah sedang berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah oleh sistem. Lu lari di tempat, sementara harga aset terbang ke langit. Inilah titik di mana mimpi memiliki rumah bagi orang biasa mulai mati, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa kita semua sedang dipaksa menyeruak masa depan dari mereka yang menguasai sistem sejak 1971. Rumah sebagai komoditas. Setelah keran pencetakan uang dibuka pada 1971, dunia finansial melihat properti bukan lagi sebagai tumpukan bata dan semen, melainkan sebagai angka-angka yang bisa dipermainkan di atas kertas. Kita memasuki era di mana rumah secara resmi dijajah oleh sistem perbankan. Jika dulu orang menabung puluhan tahun untuk membeli rumah secara tunai, industri keuangan menciptakan sebuah inovasi yang terdengar sangat membantu, namun sebenarnya adalah jebakan umur panjang. Kredit pemilikan rumah atau KPR dengan durasi yang makin lama makin tak masuk akal. Bank mulai menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan uang dari udara dengan cara meminjamkan uang yang sebenarnya tidak mereka miliki sepenuhnya, lalu mengikat lu dalam hutang selama 20 hingga 30 tahun. Dampaknya, karena semua orang tiba-tiba punya akses ke uang pinjaman yang besar, harga rumah pun dipaksa naik mengikuti plafon pinjaman maksimal tersebut. Rumah tidak lagi dihargai berdasarkan manfaatnya, tapi dihargai berdasarkan seberapa besar hutang yang mampu dipikul oleh masyarakat. Puncaknya terjadi ketika para bankir di pusat keuangan dunia mulai melakukan sesuatu yang lebih gila. Mereka membungkus ribuan hutang rumah orang-orang seperti lu dan gue, lalu menjualnya sebagai produk investasi kepada investor global. Proses ini disebut sekuritisasi. Tiba-tiba, rumah lu bukan lagi sekadar aset pribadi, tapi sudah menjadi bagian dari mesin judi global yang berputar 24 jam. Hal ini menciptakan gelembung atau bubble yang meledak pada krisis finansial 2008. Jutaan orang kehilangan rumahnya, tapi apakah sistemnya berubah? Justru sebaliknya. Setelah krisis tersebut, perusahaan investasi raksasa atau institutional investor seperti BlackRock mulai turun ke jalanan. Mereka memanfaatkan momen jatuhnya harga untuk memborong ribuan unit rumah secara grosir di seluruh dunia.
Mereka bukan membeli untuk menjualnya kembali, tapi untuk menyewakannya kepada lu. Generasi yang seharusnya menjadi pemilik, kini dipaksa menjadi penyewa abadi di tanah sendiri. Sekarang, lu bisa melihat polanya dengan jelas. Lu sedang berada dalam sebuah ekosistem di mana lu harus berkompetisi melawan korporasi triliunan dolar yang punya akses ke bunga bank yang sangat rendah, sementara lu harus membayar bunga KPR yang mencekik leher. Properti telah berubah total menjadi aset finansial yang diperebutkan oleh modal global. Akibatnya, harga properti di kota-kota besar di Indonesia, dari Jakarta hingga pelosok daerah yang mulai berkembang, tidak lagi mengikuti hukum permintaan dan penawaran penduduk lokal. Harganya ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang diinginkan oleh para pemegang saham di gedung-gedung kaca sana. Inilah alasan kenapa meskipun banyak apartemen dan perumahan baru yang kosong melompong tak berpenghuni, harganya tetap tidak pernah turun. Karena bagi mereka, rumah itu bukan untuk ditinggali. Itu adalah tempat untuk memarkir uang agar tidak hangus dimakan inflasi. Sementara lu hanya penonton di tengah permainan catur yang pion-pionnya adalah atap di atas kepala lu. Sekarang, mari kita tarik nafas sejenak dan lihat apa yang terjadi di depan mata kita sendiri di tanah Indonesia. Fenomena global ini mendarat di sini dalam bentuk yang sangat nyata dan seringkali terlihat indah di permukaan. Pembangunan kota mandiri, tol baru, hingga mal megah yang menjulang tinggi. Tapi di balik kemilau kaca gedung-gedung itu, ada proses yang bernama gentrifikasi. Sebuah cara halus untuk mengusir penduduk asli tanpa perlu menggunakan kekerasan. Lu bisa lihat polanya di pinggiran Jakarta, di Serpong, Bekasi, atau mungkin sekarang di sekitaran IKN. Lahan yang dulunya adalah rawa, sawah, atau pemukiman warga biasa, tiba-tiba disulap oleh pengembang raksasa menjadi kawasan elit dengan nama-nama bergaya Eropa atau Amerika. Masalahnya, ketika sebuah kawasan berubah menjadi elit, segala sesuatu di sekitarnya ikut meroket. Pajak bumi dan bangunan naik, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tanah di ganggang sempit di sekitarnya pun harganya jadi tidak masuk akal. Warga lokal yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun, perlahan merasa tidak lagi mampu hidup di tanah lahirnya sendiri. Mereka terdesak, menjual tanahnya kepada pengembang atau pendatang kaya, lalu pindah semakin jauh ke pinggiran, semakin menjauh dari pusat ekonomi. Inilah yang menciptakan fenomena komuter yang melelahkan. Jutaan anak muda sekarang dipaksa menghabiskan 3-4 jam setiap hari hanya untuk berangkat dan pulang kerja, karena satu-satunya rumah yang mampu mereka beli berada puluhan kilometer dari tempat mereka mencari nafkah. Kita membangun jalan tol yang luas, tapi tujuannya bukan untuk mempermudah mobilitas manusia, melainkan untuk meningkatkan nilai jual perumahan di ujung jalan tol tersebut. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, kita melihat pemandangan yang ironis. Ribuan unit apartemen berdiri tegak, tapi jendela-jendelanya gelap gulita saat malam hari, karena unitnya kosong tak berhuni. Unit-unit itu sudah ludes terjual, tapi pembelinya bukan orang yang butuh tempat tinggal. Pembelinya adalah mereka yang punya uang berlebih dan menjadikan apartemen itu sebagai celengan atau barang spekulasi. Sementara di bawah gedung-gedung itu, anak-anak muda Gen Z dan milenial harus puas tinggal di kamar kos sempit seukuran 2x3 meter, menyisakan hampir separuh gaji hanya untuk sewa bulanan yang tidak akan pernah jadi hak milik. Krisis ini diperparah dengan kebijakan pembangunan yang seringkali lebih berpihak pada pemilik modal daripada hak dasar warga untuk punya tempat tinggal. Kita melihat bagaimana akses transportasi umum yang bagus justru membuat harga properti di sekitarnya langsung melesat tak terjangkau. Sehingga transportasi publik yang seharusnya jadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah malah menjadi fasilitas eksklusif bagi mereka yang sanggup membeli hunian di kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Kita seolah-olah sedang membangun benteng-benteng baru di mana hanya mereka yang punya akses ke kredit bank yang bisa masuk. Bagi lu yang tidak punya warisan tanah atau modal besar, lu dipaksa untuk terus berpindah, terus menyewa, dan terus membayar harga dari kemajuan yang justru membuat lu semakin terpinggirkan. Indonesia bukan kekurangan lahan, kita hanya kekurangan kebijakan yang berani menghentikan keserakahan spekulan tanah yang membiarkan rakyatnya sendiri menjadi orang asing di tanah airnya sendiri. Pernahkah lu mendengar cibiran bahwa alasan lu belum punya rumah adalah karena lu terlalu sering membeli kopi seharga 50.000 atau terlalu sering jalan-jalan untuk healing? Narasi ini sering dilemparkan sebagai bentuk gaslighting sistemik untuk menyalahkan individu atas kegagalan sistem yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya.
Padahal, jika kita jujur secara matematis, meskipun lu berhenti minum kopi, berhenti berlangganan streaming, dan tidak pernah liburan seumur hidup pun, selisih uang yang lu tabung tetap tidak akan pernah mengejar kenaikan harga rumah yang per tahunnya bisa mencapai belasan %. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut oleh para ahli sebagai learned helplessness atau keputusasaan yang dipelajari. Anak muda zaman sekarang bukan tidak mau menabung, tapi mereka sadar bahwa garis finishnya terus dipindahkan setiap kali mereka hampir sampai. Ketika harga rumah naik 500 juta dalam 3 tahun, sementara gaji lu hanya naik 500 ribu, secara bawah sadar, otak lu akan berteriak, ini mustahil. Inilah alasan psikologis kenapa banyak dari kita akhirnya memilih untuk menghabiskan uang untuk kepuasan jangka pendek. Jika memiliki rumah setinggi langit terasa mustahil, maka memiliki smartphone terbaru, baju bermerek, atau pengalaman traveling menjadi satu-satunya cara untuk merasa hidup dan memiliki kendali atas uang sendiri. Ini bukan soal gaya hidup konsumtif semata, tapi soal mekanisme pertahanan diri terhadap masa depan yang suram. Dampak sosialnya pun sangat mengerikan. Karena harga properti yang tidak masuk akal, kita melihat pergeseran budaya yang drastis. Anak muda menunda pernikahan atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali karena biaya ruang untuk hidup sudah terlalu mahal. Kita sedang menuju ke arah masyarakat yang terfragmentasi di mana kedekatan emosional dalam keluarga hancur karena setiap orang harus bekerja ekstra keras hanya untuk membayar atap yang bahkan bukan milik mereka. Lebih jauh lagi, krisis ini membunuh kreativitas dan keberanian untuk mengambil resiko. Bagaimana lu bisa berinovasi atau membangun usaha sendiri jika lu selalu dihantui oleh ketakutan akan biaya sewa yang naik tahun depan? Generasi sekarang dipaksa untuk menjadi budak korporasi yang patuh hanya agar bisa membayar cicilan atau sewa, kehilangan kemandirian ekonomi yang dulu dimiliki oleh kakek nenek kita. Rumah yang seharusnya menjadi simbol stabilitas dan kebebasan, kini justru menjadi rantai yang mengikat leher. Kita sedang menyaksikan matinya harapan akan kemandirian finansial bagi sebagian besar populasi. Jika tempat tinggal bukan lagi menjadi hak, tapi menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang beruntung, maka fondasi dari sebuah masyarakat yang stabil sedang berada di ujung tanduk. Kita tidak hanya kehilangan tanah, kita sedang kehilangan hak untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Lantas, setelah kita membongkar semua kenyataan pahit ini, apakah artinya tidak ada lagi harapan bagi kita? Apakah kita ditakdirkan untuk menjadi pengungsi di negeri sendiri selamanya? Jawabannya, tidak. Jika kita mau berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Langkah pertama untuk melawan sistem yang rusak adalah dengan memahami cara kerjanya. Pengetahuan yang lu dapatkan hari ini adalah senjata. Kita harus mulai menuntut kebijakan publik yang radikal. Mulai dari pajak progresif bagi spekulan tanah, pembatasan kepemilikan rumah oleh korporasi besar, hingga pembangunan hunian vertikal bersubsidi yang benar-benar terletak di pusat ekonomi, bukan di ujung dunia. Secara individu, kita mungkin harus meredefinisi ulang apa itu kesuksesan. Mungkin masa depan kita bukan lagi tentang rumah besar dengan halaman luas seperti di iklan tahun 80-an, melainkan tentang gaya hidup minimalis, co-living, atau gerakan tiny house yang lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi yang mencekik. Kita harus mulai menyadari bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh sertifikat tanah yang kita miliki. Di tengah kiamat properti ini, aset terbesar yang lu punya bukanlah bangunan fisik, melainkan kapasitas intelektual, komunitas, dan daya tahan mental lu. Kita perlu membangun kembali solidaritas ekonomi, mungkin dalam bentuk koperasi perumahan atau gerakan kolektif untuk menekan harga pasar. Jangan biarkan mereka menang dengan membuat lu merasa sendirian dan gagal. Ingat, krisis ini adalah masalah sistemik, bukan kesalahan pribadi lu. Perjalanan kita hari ini menelusuri sejarah dari tahun 1971 hingga gentrifikasi di Indonesia adalah pengingat bahwa dunia ini terus berubah, dan sistem yang dibuat manusia suatu saat pasti bisa diubah kembali oleh manusia. Jangan biarkan keputusasaan membunuh impian lu, tapi biarkan kemarahan yang sehat atas ketidakadilan ini menjadi energi untuk menuntut masa depan yang lebih adil bagi generasi setelah kita. Sebagai penutup, tanyakan pada diri lu sendiri. Apakah lu ingin terus terjebak dalam perlombaan tikus ini? Atau lu akan mulai bersuara? Secangkir kopi yang lu minum hari ini mungkin tidak akan bisa membeli rumah. Tapi kesadaran yang lu bangun hari ini bisa menjadi awal dari sebuah revolusi cara kita hidup.
Masa depan tidak harus selalu tentang memiliki. Terkadang ia tentang bagaimana kita bertahan dan berbagi di ruang yang semakin sempit ini. Terima kasih sudah menyimak dokumenter ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang merasa gagal hanya karena belum punya ruah, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang akan membongkar sisi gelap dunia yang selama ini lu anggap biasa saja. Tetap kritis, tetap melek, dan tetap bertahan.